Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aisyah Tribuana dari jurusan PGMI kelas 1B UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas topik masalah keragaman budaya di Indonesia. Penasaran dengan permasalahan tersebut? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang megah, memancarkan kekayaan melalui keragamannya yang luar biasa. Terletak di antara dua samudra dan berada di jalur perlintasan budaya. Indonesia adalah panggung bagi pertunjukan keberagaman yang memikat. Dengan lebih dari 17.000 pulau, setiap sudut Indonesia menawarkan kisah yang berbeda. Keberagaman etnis menghadirkan masyarakat yang penuh warna, dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang menjaga tradisi dan adat istiadat unik mereka, dari Sabang sampai Merauke, mulai Bali yang eksotis dan Papua yang misterius. Setiap wilayah menjadi cermin keberagaman budaya yang melimpah. Meskipun Indonesia dikenal dengan kekayaan keragamannya, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan keragaman di negara ini, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidaksetaraan gender, pertentangan agama dan etnis, dan masih banyak lagi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu masalah keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu rasisme. Rasisme merupakan diskriminasi terhadap suatu ras. Dilansir dari laman Wikipedia, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih istimewa dan berhak untuk merendahkan, bahkan memperbudak ras lain yang dianggapnya lebih rendah. Penyebab rasisme sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor sosial, historis, ekonomis, dan psikologis. Ini adalah beberapa penyebab umum munculnya rasisme. Yang pertama ada warisan kolonial dan imperialisme. Sejarah kolonialisme dan imperialisme menciptakan hierarki dan perbedaan sosial antara ras atau kelompok etnis. Pandangan superioritas yang ditanamkan selama periode ini dan bertahan dan berkembang menjadi sikap rasisme. Kedua ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi seringkali terkait dengan pandangan rasialis. Orang yang mengalami ketidaksetaraan dapat mencari pihak lain untuk disalahkan, seringkali didasarkan dengan perbedaan ras atau etnis. Ketiga, ada ketidakpahaman dan kurangnya pendidikan. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang budaya dan latar belakang etnis tertentu dapat menyebabkan stereotip dan prasangka rasial. Pendidikan yang kurang mengenai keragaman dapat menjadi faktor kontributor terhadap munculnya rasisme. Yang keempat ada prasangka dan stereotip. Prasangka dan stereotip yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat memberikan dasar untuk sikap rasialis. Ketidakmengertian yang mendasar tentang perbedaan individu dapat memicu terbentuknya pandangan yang prasangka. Kelima ada isu identitas dan kekuasaan. Rasisme juga bisa muncul sebagai hasil dari pertarungan antara identitas dengan kekuasaan. Ketakutan akan kehilangan identitas atau kekuasaan dapat memicu perlakuan rasialis sebagai bentuk kontrol dan dominasi. Keenam, ada media dan pengaruh budaya. Representasi yang tidak akurat atau bias dalam media dan budaya populer dapat memperkuat stereotip dan prasangka rasial. Hal ini dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap kelompok tertentu. Ketujuh, ada politik identitas dan nasionalisme etnis. Penggunaan politik identitas dan nasionalisme etnis dalam politik dapat memperkuat pemisahan dan penekanan perbedaan rasial. Hal ini dapat memicu atau memperkuat sikap rasialis di masyarakat. Kedelapan ada faktor psikologis individu. Faktor psikologis seperti rasa takut, ketidakamanan, atau ketidakpastian bisa memicu perilaku rasialis. Orang mungkin mencari kenyamanan dan keamanan dalam kelompok yang serupa dengan mereka sendiri. Dan yang terakhir ada ketidakadilan sistemik. Ketidakadilan dalam sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik dapat menciptakan kondisi yang mendukung munculnya sikap rasialis. Diskriminasi struktural dapat memperkuat pola perilaku rasialis. Rasisme dapat memiliki dampak yang serius dan merugikan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Inilah beberapa akibat yang ditimbulkan dari rasisme. Yang pertama ada diskriminasi. Rasisme seringkali mengarah pada diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis tertentu. Diskriminasi dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Yang kedua ada ketidaksetaraan. Rasisme dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang dan sumber daya.
Kelompok yang menjadi korban rasisme mungkin mengalami hambatan dalam mencapai kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan kemajuan ekonomi. Ketiga, ada konflik sosial. Rasisme dapat memperburuk hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Kesenjangan dan ketidaksetaraan yang disebabkan oleh rasisme dapat memicu konflik sosial baik itu di tingkat personal maupun dalam skala yang lebih luas. Keempat, ada kesehatan mental. Orang yang menjadi sasaran rasisme dapat mengalami tekanan psikologis dan stres yang berkepanjangan dan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Yang kelima, ada ketegangan dan kekerasan. Rasisme dapat menciptakan ketegangan dan konflik antar kelompok yang dapat berkembang menjadi tindak kekerasan fisik atau verbal. Ini dapat merugikan kedamaian dan stabilitas masyarakat. Keenam, ada pembatasan potensi. Rasisme dapat menghambat pengembangan potensi individu dan kelompok. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang lainnya dapat menghambat perkembangan dan kontribusi positif mereka dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada polarisasi sosial. Rasisme dapat menyebabkan polarisasi sosial, di mana kelompok-kelompok berbeda saling menjauhkan diri dan membangun tembok pemisah. Ini dapat menghambat kerjasama dan solidaritas di antara berbagai lapisan masyarakat. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Contohnya waktu pergi ke mall, ada beberapa yang berpikir bahwa saya tidak dapat membeli sesuatu hanya karena mereknya tergolong mahal. Dulu tuh emang pernah ada sih yang bilang kayak hitam keling, sampai ada yang bilangnya hitam ngedop, itu tuh ada. Cuman kayak ya udahlah mau diapain gitu kan. Itu tuh cincin yang Chinese. Dapat kita lihat ternyata masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang merasakan perlakuan rasisme, bahkan dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya pemahaman tentang keragaman budaya menjadi salah satu penyebab permasalahan tersebut muncul. Mengatasi rasisme memerlukan upaya bersama dari seluruh masyarakat. Setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Untuk mengatasi rasisme, dapat kita lakukan dengan yang pertama, yaitu pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai keragaman budaya dan nilai-nilai inklusif. Pendidikan yang mempromosikan pemahaman, penghargaan, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat membantu mengurangi prasangka rasial. Yang kedua, ada dialog antar budaya. Mendorong dialog terbuka antar budaya dan antar kepercayaan. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu memecah stereotip dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai kelompok. Yang ketiga, ada pentingnya perwakilan. Mendorong representasi yang adil dan beragam dalam media, budaya populer, dan di berbagai tingkatan pemerintahan, melibatkan berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu meredakan ketidaksetaraan. Keempat, ada pelatihan anti-rasisme. Menyelenggarakan pelatihan anti-rasisme untuk organisasi dan lembaga. Pelatihan ini dapat membantu individu dan kelompok mengidentifikasi, mengatasi sikap, dan perilaku rasialis. Kelima, ada kebijakan anti-diskriminasi. Menerapkan kebijakan anti-diskriminasi di semua tingkatan pemerintahan, organisasi, dan lembaga. Kebijakan ini harus mendukung prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Keenam, ada kampanye kesadaran masyarakat. Mengorganisir kampanye kesadaran masyarakat yang fokus pada penghapusan prasangka rasial dan mempromosikan inklusivitas. Kampanye ini dapat menggunakan media sosial, acara komunitas, dan platform lainnya untuk menyampaikan pesan positif. Ketujuh, ada pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi rasisme. Dukungan dan pembelajaran kelompok masyarakat dapat membantu mengubah sikap dan perilaku di tingkat lokal. Kedelapan, ada pendekatan hukum yang tegas. Menerapkan hukum yang tegas terhadap tindakan diskriminatif atau rasialis. Sanksi yang jelas dan efektif dapat menjadi pencegahan bagi perilaku yang merugikan kelompok tertentu. Yang kesembilan, ada program pengembangan budaya inklusif. Mengembangkan program pengembangan budaya inklusif di tempat kerja, sekolah, dan lembaga lainnya. Program ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman dan mendorong kolaborasi antar kelompok. Dan yang terakhir, ada kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi antar sektor, termasuk pemerintahan,
sektor swasta, LSM, dan komunitas untuk merancang dan melaksanakan inisiatif bersama yang mendukung kesetaraan dan mengatasi rasisme. Permasalahan rasisme merupakan tantangan serius yang memengaruhi masyarakat secara luas. Rasisme menciptakan ketidaksetaraan, konflik, dan ketidakadilan di berbagai lapisan masyarakat. Ini bukan hanya masalah individu, tapi juga mencakup struktur dan kebijakan yang mendukung atau memungkinkan perilaku rasialis. Untuk mengatasi permasalahan rasisme, diperlukan upaya bersama dari seluruh masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga, kelompok masyarakat, dan individu. Pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman, representasi yang adil, dan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan individu. This is Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saya Aisyah Purwana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.